Suatu ketika menjelang wafatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Kepada para sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pesan, memberikan sebuah pertanyaan. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan Nabi, pemberi nasihat, utusan Allah kepada kalian semuanya, mengajak kepada Allah dan izinnya. Bagi kalian, aku tidak berdaya seperti saudara yang sebapak dan seibu. Maka siapa saja di antara kalian yang pernah aku sakiti, mulai saat ini, detik ini, bangkitlah dan balaslah aku. Balaslah aku sebagaimana menyakiti kalian. Karena sebelum datang nanti pada hari kiamat kelak, maka balaslah di dunia ini, kata Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat semuanya terdiam. Mereka tertunduk. Tidak ada satu orang pun yang bangun untuk membalas Rasulullah sebagaimana perintah Rasulullah agar membalasnya jika ia pernah menyakiti mereka. Mendengarkan itu, seluruh sahabat diam, tak terucap sepatah kata pun. Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali. 3 kali berturut-turut Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapa saja di antara mereka, di antara kalian, agar membalaskan perbuatan yang pernah kulakukan, yang setimpal, balaslah aku. Maka tanpa terduga, tanpa disangka-sangka, ada salah satu seorang sahabat yang bangun, bangkit. Berdiri seorang sahabat, yaitu namanya Uqasyah. Dia lantas menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, jika tidak engkau himbau 3 kali, tentu tidak ada yang berani membuatku untuk datang kepadamu. Kata Uqasyah kepada Rasulullah dengan rasa yang tidak bersalah, dengan keberanian yang sangat memuncak. Dia bangun, dia mengatakan ingin mengkisos Rasulullah. Maka raut wajah para sahabat waktu itu menjadi masam, termasuk Abu Bakar dan Umar. Mereka begitu geram sambil menggigit gigi. Rasanya ingin memukul Uqasyah yang begitu lancangnya, ingin mengkisos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia. Maka setelah Uqasyah menyampaikan semuanya, bahwa ia ingin mengkisos Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada Uqasyah, apa yang kau inginkan wahai Uqasyah? Kemudian Uqasyah menuturkan kesaksiannya. Pada waktu perang Badar silam, ya Rasulullah. Uqasyah kemudian menuturkan kesaksiannya pada waktu itu. Pada waktu perang Badar yang telah lalu, dia mengingat saat itu unta yang ditungganginya tiba-tiba lepas kendali sehingga mendahului unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku turun, kata Uqasyah, dari untaku dan mendekat ke arah engkau wahai Rasulullah, saat itulah mendadak engkau mengayunkan cambuk sehingga mengenai tubuhku. Aku tidak tahu saat itu apakah engkau bermaksud mencambukku atau unta. Kata Uqasyah menjelaskan di depan para sahabat, di depan Rasulullah. Para sahabat semakin geram dengan perkataan Uqasyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami duduk perkaranya. Nabi mulai paham arah maksud Uqasyah.
Maka beliau menyuruh Bilal bin Rabah yang pada waktu itu dekat dengan Rasulullah tempat duduknya. Rasulullah meminta kepada Bilal agar memintakan sebuah cambuk dari Fatimah di rumahnya. Maka pergilah Bilal ke rumah Fatimah, putri Nabi. Pun sempat heran, untuk apa Bilal meminta cambuk sedangkan yang disuruh tidak menjelaskan apa-apa. Pada waktu itu di masjid, para sahabat sudah berkerumunan. Begitu banyak para sahabat yang hadir pada waktu itu. Mereka sesungguhnya menahan amarah terhadap Uqasyah. Mengapa pria ini sampai tega meminta qisas begitu lancangnya kepada Rasulullah? Kenapa dia ingin menghukum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cambuk? Namun mereka tidak berani untuk bangkit dan menentang Uqasyah karena Nabi Rasulullah yang mulia sudah bertindak tegas dan mengatakan kepada semua orang untuk bangkit dan membalas jika aku pernah menyakiti kalian, kata Rasul. Balasan sudah semestinya ditunaikan. Jangan sampai ada hal itu menjadi perkara di akhirat kelak, kata Rasulullah. Dan mereka pun paham apa maksud Rasulullah, yaitu qisas yang terdapat dalam syariat Islam. Ketika Bilal sampai ke rumah Fatimah, maka diserahkanlah cambuk itu kepada Uqasyah. Abu Bakar dan Umar yang begitu marah, mukanya memerah, menghadang sahabat itu yaitu Uqasyah, dan mengatakan kepada Uqasyah, "Wahai Uqasyah, begitu lancangnya kamu, ambillah cambuk itu dan cambuk aku saja. Karena kami tidak rela engkau mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul cintaku, kekasihku." Kata mereka hampir bersamaan. Begitu dalamnya cinta Abu Bakar dan Umar dan sahabat lainnya kepada Rasulullah. Tidak seorang pun menyakiti Rasulullah kecuali Uqasyah pada waktu itu ingin menuntut balas. Maka Rasulullah langsung mengatakan kepada Umar dan Abu Bakar, "Duduklah kalian wahai Umar, duduklah kalian wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua." Maka tanpa daya, karena perintah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar terdiam, duduk tidak bisa berbuat apa-apa. Tak hanya Abu Bakar dan Umar, bahkan semua sahabat dan kaum muslimin di sana ingin menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sasaran cambuk Uqasyah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjatuhkan instruksi, "Uqasyah, cambuklah aku, cambuklah, jangan tunda lagi. Lakukanlah bila benar aku pernah berbuat salah kepadamu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uqasyah. Maka Uqasyah pun mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sewaktu engkau mencambukku pada waktu itu perang Badar, badanku saat itu tidak ditutupi kain sedikit pun." Jadi Uqasyah mengatakan ini agar Rasulullah membuka bajunya. Dia ingin setimpal hukumannya ketika Rasulullah mencambuknya dulu tanpa pakai baju. Maka bagaimana besarnya rasa marah Abu Bakar dan Umar dan sahabat lainnya mendengar penuturan Uqasyah yang begitu lancang. Maka Nabi SAW pun melepas bajunya sehingga tampak kulit punggung dan perut beliau. Seluruh sahabat menampakkan wajah tidak suka akan perbuatan Uqasyah. Tiba-tiba hal yang tidak terduga bagi semua orang yang hadir pada waktu itu. Tiba-tiba Uqasyah melepaskan cambuk itu dan segera memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Dia juga menciumi punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku ingin memelukmu sehingga kulitku menyentuh kulitmu. Sungguh sebuah kemuliaan bagiku bila bisa melakukannya," kata Uqasyah yang kini sedang berderai air mata. Air mata membasahi pipi Uqasyah. Dia begitu gembira, ternyata
Niat dia bukan untuk membalas dendam kepada Rasulullah, bukan untuk mencambuk Rasulullah, tapi ingin memeluk Rasulullah, ingin merasakan bagaimana kedekatan kulit dia dengan kulit Rasulullah. Para sahabat yang tadinya gelisah, marah, geram, kini ikut dalam keharuan, karena mereka memahami maksud Uqasyah yang semata-mata ingin memeluk erat sang insan yang paling mulia itu. Jadi begitulah para sahabat di tempo lalu. Jangankan memukul Nabi, jangankan membantah Nabi, menyentuh pun tidak akan berani. Begitu mulia Nabi di hadapan mereka, begitu agungnya Rasulullah di mata para sahabat. Apapun perintahnya akan dikerjakan, apapun larangannya akan ditinggalkan oleh para sahabat. Sungguh mulia akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Beliau menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Karena itu sungguh beruntung mereka yang hidup sezaman dengannya dan beriman kepada risalah yang dibawanya. Tidak ada orang yang membenci Nabi kecuali hatinya tertutup dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang luhur. Walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melakukan amalan-amalan secara wara', yakni penuh sikap hati-hati supaya terhindar dari segala yang haram.